Halo, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah dalam satu paket. Baik, topik kita pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana memahami kalau kisah Banjir Nuh itu hanya kisah kiasan atau tidak pernah terjadi sebenarnya. Saya mulai. Shalom, alaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pembahasan di video ini akan saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ayat-ayat Alkitab mengenai Banjir Nuh, bukti-bukti kisah Nuh itu bukan kisah historis atau tidak pernah terjadi sebenarnya, lalu kisah-kisah atau bagian mitos banjir lainnya. Yang keempat, pesan-pesan ilahi dari kisah Nuh. Baik, saya mulai dari yang pertama, ayat Alkitab Banjir Nuh. Nah, ini sebenarnya sudah sering diperdengarkan ya, diceritakan pada saat kita itu atau umat Kristen khususnya yang pergi ke gereja sejak kecil, diajar di sekolah minggu. Ini Kejadian 9. Ya, perjanjian Allah dengan Nuh. Oke, berarti sebelumnya air bah surut, sebelumnya air bah. Ya. Di sini dijelaskan, lalu berfirmanlah Tuhan Nur besar ini adalah YHWH ya, kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang. Jadi pada saat itu ya, diceritakan di dalam kitab Kejadian ini sudah ada pembagian mana yang haram, mana yang tidak haram, mana yang kosher, mana yang tidak kosher ya. 7 pasang ya, jantan dan betina. Tetapi binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betina gitu ya. Saya tidak akan membahas lebih jauh ini binatang yang kosher itu mana aja, binatang yang haram itu mana aja ya. Intinya adalah kalau yang haram itu 7 pasang, kalau yang tidak yang tidak haram itu 7 pasang, yang haram itu 1 pasang. Ya, juga burung-burung di udara 7 pasang. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi. 40 hari, 40 malam lamanya. Aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada. Ya. Jadi intinya adalah hanya mereka yang ada di bahtera ini saja yang akan selamat. Di luar mati. Ya, banyak orang Kristen, orang Yahudi sendiri yang meyakini kalau kisah ini benar-benar terjadi. Padahal ini tidak pernah terjadi. Ya. Bagaimana tahu? Caranya adalah kita melihat data di luar Alkitab. Kalau kita lihat Alkitab, ayat ini nyambung ke PB, nyambung ke sini, nyambung ke sini, nyambung ke sini, berarti dinyatakan kesimpulannya adalah, oh ini benar-benar terjadi. Tidak demikian. Ya. Kalau mau tahu ini benar terjadi atau tidak, kita harus lihat data-data dari luar Alkitab. Benar nggak? Gitu. Makanya kita uji dengan sains modern. Ya. Ada data-datanya nggak? Gitu ya. Baik, ini Kejadian 7, selanjutnya bisa dibaca lagi. Saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu bukti-bukti kalau sebenarnya ini banjir. Ini kan istilahnya banjir semesta ya. Jadi banjir yang meliputi semua permukaan bumi, gitu ya. Nah, kalau banjir ini saya akan buktikan kalau ini sebenarnya tidak ada. Sebelum untuk saya bisa membuktikan itu, kita harus cari dulu ya dua informasi penting. Yang pertama, kapan ini terjadi? Ya, kapan ini terjadi? Yang kedua ya, ini kapal mendaratnya di mana? Atau bahtera ini ya, berhentinya di mana? Nah, di dalam Alkitab kita tahu kalau ini berhentinya di Ararat, gitu ya. Nah, ada nggak penelitian tentang bahtera Nuh ini yang dilakukan oleh ilmuwan ya di Ararat ini? Udah ditemukan atau belum? Nah, kalau udah ditemukan itu tahun berapa? Jadi kita bisa telusuri dari situ ya. Bayangkan kalau pada saat itu benar-benar terjadi, maka ya
yang namanya kebun binatang pertama setelah banjir ya adanya di Ararat itu. Kenapa? Karena semua binatang di seluruh permukaan bumi termasuk manusia itu mati, ya. Mati semua. Yang ada di dalam Bahtera. Jadi pada saat Bahtera itu mendarat di Ararat, begitu terbuka pintunya, nah keluar kan binatangnya. Nah, pada saat itulah bisa disebut Ararat itu kebun binatang yang pertama setelah banjir tentunya ya. Nah, dari situ menyebar semua. Menyebar semua, manusianya menyebar dan juga binatangnya menyebar. Ada nggak ini di dalam sejarah? Benar nggak manusia itu menyebar di Gunung Ararat, dari Gunung Ararat? Ya, tahun berapa nanti? Ya, betul nggak ya? Yang namanya koala sama kanguru ya dari Ararat itu pergi ke Australia ya, gandengan. Culuk gitu ya. Ya. Terus bayangkan lagi kalau cendrawasih terbang dari Ararat sampai ke Papua Nugini. Anoa ya. Juga demikian juga jalan juga dari Ararat ke Sulawesi. Macan Sumatera dari Ararat ke Sumatera. Coba bayangkan juga yang binatang-binatang yang ada di kutub, misalnya penguin sama beruang kutub, ya, kan ada di Bahtera juga. Nah, mereka harus berjalan cucuk sampai ke kutub utara maupun kutub selatan, ya. Terus saja jalan. Nah, benar nggak itu terjadi, ya? Kalau pakai logika aja, susah ya, Banyak kan mati di jalan, akhirnya punah, gitu ya. Nggak ada lagi berarti binatang-binatang itu karena udah mati di jalan. Tapi kok bisa ada ya? Kok bisa binatang-binatang itu menyebar ke seluruh dunia? Ya, apakah pada saat itu ada pintu Doraemon gitu ya? Kebuka, masuk semua akhirnya tiba di tempat masing-masing, ya. Tentunya itu juga di luar nalar ya. Jadi saya akan buktikan ya kalau kejadian ini sebenarnya kejadian yang nggak logis dan ini bukan kejadian historis. Saya cari dulu ya data sebenarnya Ararat itu di mana, terus kejadiannya kapan ya. Kalau dilihat kita search deh di Google gitu ya. Gunung Ararat. Wah, ini ada gambar pegunungan Ararat ya di daerah Turki sana. Ya, terus bukti-bukti menunjukkan Bahtranu berakhir tuh ada. Liputan 6 juga menyibak misteri Bahtranu. Gunung Ararat Turki melacak keberadaan Bahtranu. Kita mesti hati-hati ya. Kalau kita mencari data yang sifatnya adalah saintifik, ilmiah, kita harus menghindari ya yang namanya website berita ya, website pribadi, website bisnis ya. Kita harus cari ya ke website yang khusus menyuguhkan ya berita tentang hal-hal yang ilmiah, kajian-kajian saintifik ya. Mau cari buku-buku sejarah ya, lewat Google juga bisa. Mau cari website yang menjelaskan tentang jurnal, hasil riset ya, atau juga yang khusus ensiklopedi gitu ya. Itu memang data yang dipakai oleh kaum cendekiawan atau akademisi dalam mencari data. Nah, dari situ yang saya sarankan untuk dipakai ya. Jangan sembarangan cari data. Contohnya ini ya, National Geographic. Nah, ini lumayan nih ya. National Geographic Indonesia. Ya, di sini dijelaskan nih tentang arkeologi ya. Linknya adalah nationalgeographic.grid.id. Judulnya adalah Pencarian Bahtranu. Benarkah berada di Turki? Tanda tanya. Ditulis oleh Gita Laras Widianingrum Selasa 14 Januari. Baru kemarin nih, 14 Januari 2020. Bener nggak ini? Nah, ini ada gambarnya, tapi gambar ilustrasi ya. Bukan gambar beneran gitu ya. Nah, di sini dijelaskan ya, saudara-saudara bisa baca aja ya, kalau sebenarnya ada ilmuwan ya, mereka itu, saya baca aja ya, pada 2010 para penjelajah berafiliasi dengan Noah Art Ministry Internasional ya,
disingkat menjadi NAMI, sebuah kelompok Kristen evangelis yang berbasis di Hong Kong, mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak kapal kuno tersebut di Gunung Ararat, Turki. Lihat ya, ini adalah kelompok Kristen evangelis, ya, bukan arkeolog, ya, bukan sejarawan. Ya, kemudian 2017 dilansir di Daily Mail, seorang pemburu bahtera Nuh asal California yakin ada bukti menyatakan bahwa kapal dan penumpang tersebut memang kandas di Gunung Ararat. Profesor Raul Esperante dari Geoscience Research Institute merupakan satu dari 108 ilmuwan dunia yang bergabung dalam International Symposium of Mount Ararat and Noah Ark di Agrik, Turki selama 3 hari. Nah, ini baru kita bisa soroti lebih jauh karena ya ini adalah profesor, ya, bidang keilmuannya ada gitu ya. Nah, si profesor ini ngomong, tujuan saya adalah mengunjungi situs-situs di sekitar gunung untuk menemukan petunjuk tentang bencana di masa lalu, ya. Klaim penemuan bahtera Nuh. Pada April 2010, para arkeolog dari NAMI melaporkan bahwa mereka telah menemukan kapal yang mereka yakini 99,9% merupakan artefak kuno bahtera Nuh. Ya, mereka yakin nih 99%. Tim dengan 15 peneliti menjelajahi Turki Timur mengklaim telah menemukan bahtera Nuh di Gunung Ararat yang terletak 13.000 kaki di atas permukaan laut. Mereka klaim ya. Meski tidak yakin 100% bahwa ini adalah bahtera Nuh, tetapi kami rasa kemungkinannya 99,9%. Jadi ini tidak yakini 100% ya. Masih 99,9 ya. Menurut keterangan mereka, bagian dalam dilengkapi dengan beberapa kompartemen yang kemungkinan digunakan untuk menampung hewan, ya. Namun di sini, ya, tidak ditemukan gambar, ya, gambar dari atau foto dari bahtera Nuh tersebut, ya. Ini si Profesor Esperante yakin akan kuratan temuan tim NAMI, namun dia mendesak lebih banyak karya ilmiah yang serius, ya, untuk mendukung klaim bukti empiris lebih lanjut. Kenapa? Karena yang namanya klaim, ya, itu boleh-boleh saja klaim, ya, menemukan ini, menemukan itu, tapi harus dituangkan ke dalam minimal ke dalam jurnal ilmiah. Ya, kalau jurnal ilmiah itu mewakili kampus, ya, berarti ada dosen pembimbingnya. Kalau dia profesor, ya berarti memang dia ahlinya di situ, ya. Ada kredibilitas yang jelas, ya. Oh, ini latar belakangnya, ya, sains ini arkeolog atau antropolog atau yang lain gitu ya. Ini bidangnya apa, kampusnya mana gitu loh. Jurnalnya ada, kemudian hasil risetnya yang lain juga ada. Nah, kalau saya lihat ya, selanjutnya apa sih dari riset ini? Ini tidak ada. Kalau saudara-saudara cek ya di Google atau telusuri ya ini tentang NAMI ini, profesor ini dan selanjutnya, itu tidak ditemukan lebih jauh hasil riset mereka, gitu ya. Tidak ada. Kenapa? Karena memang ini bukan kejadian yang nyata, gitu ya. Nah, di website yang lain ya, saya coba menemukan tempat udah ada gambaran ya, Ararat dekat Turki gitu ya. Itu pun masih tanda tanya ya. Nah, sekarang tahunnya berapa sih gitu. Nah, kalau saya cari ya tahunnya tidak didapatkan di ensiklopedia manapun ya. Bukti riset atau riset-riset sejarawan, arkeolog itu tidak ditemukan gitu ya. Nah, saya temukan ya karena ini diyakini oleh agama Yahudi, Kristen, juga Islam ya. Salah satu yang menjelaskan di sini Islam digest gitu ya.
Jadi ini websitenya dari yang penulisnya Muslim ya, Syahruddin El Fikri, ditulis di republika.co.id ya. Di sini dijelaskan dalam berbagai literatur disebutkan Nabi Nuh hidup sekitar 4000 sebelum Masehi ya. 4000 sebelum Masehi tuh. Tapi literatur mana? Tidak ada ya. Ini bukan website yang membahas kajian ilmiah, tapi kajian agama ya. Tapi nggak apa-apa, coba datanya ini kita coba cerna gitu ya. Oke, Nabi Nuh 4000 tahun sebelum Masehi kan, 4000 tahun sebelum Masehi ya. Nggak ada nih di sini catatan kakinya apa gitu ya, dari mana sumbernya. Ada nih di sini sumber Atlas Sejarah Nabi Rasul karya Samina. Sumbernya lagi-lagi adalah agama ya, bukan temuan sains, jurnal ya, buku-buku sejarah, tidak ada ya. Agama ngutip agama, dikutip lagi agama, seperti itu. Jadi agama ini bukan sains, di luar sains. Jadi memang kalau ini data mereka ya kita harus hormati ya, ini yang mereka punya. Selain ini di Kristen ada nggak? Coba website Kristen. Di sini ada biokristi.sabda.org ya. Cari di sini ya. Dijelaskan. Nuh dilahirkan kira-kira 1056 tahun setelah Adam. Ya. Tapi Nuh itu tahun berapa sebelum Masehi nggak ada di sini. Saudara bisa cari ya di website Kristen, Yahudi ya. Itu saya udah coba cari ya. Nggak ada yang pasti. Di sini juga ada ID kingdomsalvation.org ya. Berkat Tuhan bagi Nuh setelah air bah, ini menjelaskan pesan-pesan moral kebaikan yang ada di dalam kisah Nuh itu seperti apa ya, diulas kisahnya ya. Nggak ada di sini Nuh itu hidup tahun berapa ya, di mana, terus banjir itu tahun berapa sebelum Masehi, nggak ada. Terus di sini juga tuhanyesus.org ya. Nah ini lebih berani si penulisnya juga, seperti tadi ya yang di Republika tadi. Di sini dijelaskan nih air bah Nuh dalam Alkitab menurut Kristen. Ini website Kristen tentunya ya, karena tuhanyesus.org ya. Di sini linknya. Air bah Nabi Nuh terjadi 4000 tahun yang lalu. Tuh. Berarti 2000 sebelum Masehi. Berbeda ya sama yang tadi dari agama yang Muslim ya. Di situ bilang 4000 sebelum Masehi, ini 2000 sebelum Masehi. Nah, nggak jelas kan? Ini juga sumbernya juga nggak jelas ya. Lihat di bawahnya ada nggak catatan kakinya, sumbernya nggak ada ya. Jadi memang perkiraan si penulisnya aja gitu loh. Dan kita tahu kalau ini penulisnya adalah rohaniawan, bukannya arkeolog ya, antropolog ya, sejarawan ancient Near East dan lain sebagainya yang memiliki kompetensi di sejarah. Ya, ini tidak memiliki kompetensi tersebut ya. Coba kita lihat di ensiklopedia Britannica ya, Nuh ya, di sini ya. Ada nggak? Ada ya. Penjelasan Nuh itu terjadi tahun berapa gitu ya. Bahkan di sini dijelaskan the story of the flood has close infinites with Babylon tradition of apocalypse flood in which ini. Jadi istilahnya ini ada hubungannya ini sama cerita banjir yang sama yang ada di tradisi Babylon. Ini dijelaskan. Di sini tidak pernah kalau kita bicara tentang sumber-sumber data yang ilmiah gitu ya, kajian-kajian ilmiah ya, nggak ada data yang menjelaskan itu terjadi tahun berapa ya. Saudara-saudara bisa cek lagi ya, cek sendiri untuk memastikan ya. Ini ada website apa nih, saya tadi buka ya, how accurate is alpha theory of the ini bukan ya.
Nah, sekarang kita udah bisa tarik informasi ya, kalau kejadian tentang banjir Nuh itu ada di dalam kitab Kejadian. Diyakini oleh orang Yahudi, Kristen, dan belakangan oleh Muslim, gitu ya. Nah, menurut penelitian ada yang berasumsi itu di kejadian banjir Nuh, ya, Bahtera ini mendarat di Ararat dekat Turki, tapi itu masih tanda tanya. Tahunnya berapa? Tidak ada yang ketahui secara pasti. Nah, bagaimana saya bisa membuktikan kalau kejadian ini sebenarnya ahistoris? Nah, ya. Sekarang saya buka dua catatan, dua bukti. Yang pertama tentang sejarah manusia yang ada di Indonesia. Yang kedua tentang, ini kan bicara tentang hewan-hewan ya. Ambil aja hewan anjing. Gitu. Nah, saya masuk dulu ke sejarah tentang manusia yang ada di Indonesia. Nah, saya buka lagi ya di National Geographic Indonesia ya. Linknya nationalgeographic.grid.id ya. Oke. Judulnya nih, Migrasi Manusia dan Perjalanan Sejarah Melanesia di Indonesia gitu ya. Jadi kok bisa ada sih manusia atau ras sapiens atau manusia modern itu di Indonesia nih? Kok bisa ada gitu? Itu dari mana asal usulnya gitu ya? Ditulis oleh Mahandis Yonata Tamrin, Kamis 6 Juni 2019. Masih tahun yang lalu ya. Oke. Oke, mohon maaf ini ada iklan-iklannya ya. Di sini dijelaskan ya. Pasifik memiliki keterkaitan sejarah dan budaya dengan Indonesia. Kata Truman Simanjuntak. Kawasan itu, lanjut Truman, dihuni oleh manusia modern sejak 60.000 tahun yang lalu. Ya, jadi Pasifik. Sekali lagi, Pasifik memiliki keterkaitan sejarah dan budaya dengan Indonesia. Menurut siapa? Menurut Truman Simanjuntak. Ya. Oke. Nah, Truman mengungkapkannya dalam forum Festival Budaya Melanesia yang digelar di Kupang beberapa tahun silam. Ia merupakan profesor riset dari Pusat Arkeologi Nasional. Jadi, ini bukan pendapat saya dan bukan pendapat orang yang ecek-ecek. Ya, bukan rohaniawan, tapi emang orang yang mendalami bidang sejarah. Ya. Profesor riset Pusat Arkeologi Nasional yang mendapat anugerah Sarwono Awards dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2015. Jadi si Profesor Truman ini bukan orang sembarangan tentunya ya. Kita mengenal orang-orang Melanesia yang bercirikan kulit hitam dan rambut keriting. Melanesia berasal dari kata dalam Yunani melas, berarti hitam. Nesos berarti kepulauan. Sejak 60.000, 30.000 tahun silam, sebagian wilayah Indonesia telah dihuni manusia modern awal. Perhatikan ini ya. 60.000 tahun yang silam sampai 30.000 tahun silam. Kalau saudara-saudara belajar lebih jauh tentang ras manusia, ya, manusia purba itu ada udah jutaan tahun yang lalu. Tapi yang namanya ras kita nih, manusia modern atau yang disebut sapiens, itu munculnya 300 sampai 200 ribu tahun yang lalu di Afrika. Ya. Nah, si Profesor Truman ini menjelaskan ya, 60.000, 30.000 tahun silam sebagian besar wilayah Indonesia telah dihuni manusia modern awal. Ya. Sapiens awal itu sudah ada 60.000, 30.000. Gitu ya. Apa hubungannya sama banjir tadi? Nah, banjir tadi kan ada ya orang yang bilang 2.000 tahun yang silam atau 4.000 tahun yang silam gitu ya. Kalau 4.000 tahun yang silam itu benar-benar terjadi ya, berarti orang-orang yang ada di Indonesia ini sudah punah semua gitu ya. Lalu orang-orang di Indonesia ini
aslinya ya dari orang-orang yang ada di Ararat itu tadi ya. Kan si Nuh itu kan punya anak Sem, Ham, Yafet ya. Punya istri masing-masing. Berarti ya yang ada di Indonesia ini dari keturunan mereka juga ya. Mungkin keturunannya si ini kan berpencar nih, Sem, Ham, Yafet. Mungkin keturunannya Sem punya anak misalnya 10, ada 5 laki 5 perempuan, lalu terjadi incest ya, kawin sama adik kakak gitu ya, karena nggak ada tetangganya lagi kan, nggak ada orang lain, mau nggak mau akhirnya banyak gitu. Nah karena banyak barulah kemudian mencar ke Indonesia. Nah ada nggak datanya? Nggak ada ya. Pada saat kita baca data sains ya, ini 60.000, 30.000 tahun yang silam di Indonesia itu udah ada manusia gitu ya. Dan sampai 4.000 tahun yang silam atau 2.000 sebelum Masehi nggak pernah ada banjir yang menyebabkan Indonesia ini tenggelam ya. Terus orang-orang ini mati gitu, nggak ada ya, nggak ada. Jadi orang-orang Indonesia itu tidak berasal dari Ararat, tapi dijelaskan sama Truman tadi ya, hubungannya sama Pasifik ya. Ini saya jelaskan ya. Truman mengatakan lagi ya, mereka mulai menghuni gua-gua, merupakan gaya hidup baru yang tidak ditemukan dalam peradaban sebelumnya. Selain menghuni gua, mereka juga memenuhi kebutuhan dasar dengan berburu dan meramu dan lain sebagainya nih ya. Tuh ya. Akhirnya ada banyak manusia peradaban di pedalaman-pedalaman gitu ya. Truman mengungkap selama 6.000 tahun hingga kini kehidupan Melanesia di Indonesia diwarnai 4 faktor. Pertama, kedatangan manusia modern awal, Homo sapiens leluhur jauh Melanesia. Oke. Temuan di Gua Song Terus, Jawa Tengah menunjukkan mereka telah mengenal api. Terus yang kedua, berakhir di zaman es 12.000 tahun yang lalu, kenaikan muka air laut. Ketiga, Truman menjelaskan peristiwa kedatangan ras Mongolit, alkulturasi budaya, percampuran sekitar 4.300 tahun silam. Ya, ini nggak pernah dijelaskan kalau ada air bah mati semua, ya, terus muncullah manusia-manusia baru dari keturunan Nuh ya, dari Gunung Ararat, nggak pernah ada ya. Dari bukti-bukti arkeologis terdapat pergeseran hunian yang telah mengakhiri pergeseran pada peta hunian dua ras. Dan selanjutnya ini bisa ini ya, dibaca di sini lebih jauh rekan-rekan ya. Itu manusia. Nah ya, sekarang saya jelaskan lagi. Ini kan ada manusia, ada hewan. Nah, saya ambil contoh karena ini hewannya banyak ya. Saya ambil contoh satu aja hewan, yaitu anjing gitu ya. Bayangin dulu ya tadi ya. Kalau ini benar-benar terjadi, berarti kan yang namanya kebun binatang itu pertama ada di Ararat setelah banjir gitu ya. Nah, bayangin ya kalau anjing itu ada di situ, anjing ini kan menyebar ke seluruh dunia ya. Nah, saya nggak tahu anjing itu termasuk yang kosher atau yang haram gitu. Taruhlah yang kosher gitu ya, yang tidak haram, berarti ada 7 pasang ya kan. Nah 7 pasang itu berarti dari Ararat itulah menyebar mereka ke berbagai tempat di wilayah-wilayah dunia ini ya. Berarti cuma ada 7 pasang atau 7 jenis ya binatang, ras dari anjing gitu ya. Ini kan nggak dijelaskan di Alkitab itu, yang namanya 7 pasang itu benar-benar, kalau anjing itu ya satu ras aja atau 7 ras gitu kan. Jadi taruhlah 7 ras gitu ya. Berarti ada 7 pasang. Berarti menyebar di situ kan. Benar nggak gitu kan? Benar nggak pola pikir saya, logika saya? Nah kita coba cek ya tentang
hewan anjing ini tuh seperti apa. Di sini dijelaskan, saya ambil dari ini magazine Smithsonian Magazine ya. Ini asal usul dari anjing itu seperti apa sih? Kalau dari magazine ini dijelaskan dari ada wolf ya, nggak di sini. Scientists cannot agree on the timing either. Okay, suggesting dogs were domesticated just once at least 20.000 tahun yang lalu. Jadi di sini juga membahas tentang DNA, evolusi ya. Kalau berkenaan sama ya fosil-fosil juga gitu ya. Kalau si anjing itu pertamanya tuh hewan liar sebenarnya, tapi dijinakkan di rumah itu mulai 20.000 tahun yang lalu ya. Nah, kalau kita lihat di website yang lain ya, di sini kursus washington.edu. Nah, kalau yang ada tulisan edu itu berarti adalah memang tujuannya untuk edukasional atau pendidikan ya. Di sini dijelaskan tentang the early evolution of domestic dog. Jadi ada evolusi anjing rumah. Animal domestication commonly considered a human innovation. Jadi binatang-binatang yang dipelihara di rumah itu biasanya itu merupakan hasil dari inovasi manusia. Can also be described as an evolutionary process. Bisa juga dimasukkan ke dalam kategori proses evolusi, gitu ya. Jadi yang tadinya hewan-hewan liar begitu dipelihara di rumah jadinya jinak, gitu loh maksudnya ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Darcy F. Murray ya. Hewan-hewan mana saja sih yang tadinya liar terus bisa menjadi jinak gitu ya, karena dipiara di rumah ya. Maksudnya di rumah itu bukan hanya di ini ya. Domestikasi itu maksudnya bukan di dalam rumah aja, tapi juga bisa juga di kebun ya, dipiara lah gitu ya. Ada ininya peternakannya gitu ya. Di sini ada anjing, ada kambing, ada domba ya. Semua di sini ada, unta juga, kelinci gitu ya. Nah, fokus ke anjing di belakang nih. Nah, ya. Di sini ada, ini juga ada macam-macam ya. Nah, lihat ini ya. A grey wolf was almost certainly the ancestor of domestic dog. Ya, jadi yang namanya anjing-anjing itu ya dirumahkan, dijinakkan yang dulunya adalah grey wolf atau serigala abu-abu. Evolution in domestic setting. Nah, di sini dijelaskan ya. Asal muasalnya tuh bagaimana sih si anjing ini dari serigala abu-abu. Ini terus ya dijelaskan. Ada penjelasan tentang DNA-nya. Lalu penjelasan evolusinya tuh seperti apa. Ya, nih. Tentang behavioral pedomorphosis. Nah, ini cukup jelas lah gitu ya. Ini tadinya grey wolf ya. Begitu manusia itu membuat anak-anak dari serigala ini ya dipiara di rumah ya, dikasih makan, akhirnya jinak ya mereka. Nah, ini ada berbagai lokasi ya. Indian wolf ya. Berarti serigala-serigala yang di daerah Indian. Lalu Chinese wolf. Ya, masih ini wolf, masih serigala. Ini berarti ada di daerah Cina. Lalu North America wolf, berarti Amerika Utara. Terus Eropa wolf, European wolf, berarti serigala yang ada di Eropa. Nah, serigala ini ada di berbagai
tempat ya. Nah, ini dari Indian Wolf akhirnya jadi Feral Dog, Sighthounds, Scanhounds. Nah, yang Scanhounds itu jadi macam-macam ya. Spaniel, Gun Dogs. Terus yang saya Sighthounds itu jadi Borzoi, Saluki, Afghan Hound, Deerhounds ya. Feral Dogs jadi Dingo, jadi Asian Varia Dogs gitu ya. Chinese Wolf ya, pernah ini ya lihat Chow Chow ya. Nah, ini Chow Chow, Oriental Spanish, Oriental Toy Dogs dan segala macamnya ya. Jadi ini sebenarnya ya sudah lama ada terjadi di domestikasi yang tadi ya. Di sini this model show one interpretation of the ancestry modern dog breeds. Modern dog breeds are the result of at least 2000 years of breeding under human control. Ya. 2000 tahun manusia itu menjadikan binatang anjing ini ya jadi banyak spesiesnya, dikawin-kawinkan silang, jadinya ya ada berbagai ras gitu ya. Di sini bisa lebih jauh dipelajari ya. Ini bagus ya. Jadi sebenarnya ya di sini data yang saya mau intinya adalah data ini sebenarnya membantah kalau sebenarnya si anjing itu adanya tuh di Ararat pertama kali. Terus dari Ararat baru menyebar ke berbagai benua gitu ya. Karena apa? Ya, di sini itu tidak dijelaskan kalau asal muasalnya itu dari Ararat gitu ya. Asal muasalnya ya 10.000 tahun yang lalu ya. Itu dari entah dari mana ini ya. Tapi intinya memang ini dia. But take chance were taking place ubiquitously some 2000 years ago despite tremendous variability in culture and geographic setting. It seems unlikely that all these human group would have selected for exactly the same traits in dogs. Gitu ya. Jadi memang lebih lama ya usianya dari perkiraan adanya banjir Nuh ya. Kalau si wolf ini ya sudah serigala ini sudah dijinakan oleh manusia. Nah, begitu sudah dijinakan, nah, mereka akhirnya dikawin silang, akhirnya jadi banyak ras gitu. Jadi tidak pernah tercatat kalau asal muasal dari anjing-anjing itu ya dari mana? Dari Gunung Ararat ya, dari kesatuan tempat gitu lalu menyebar ya. Tidak pernah terjadi ada data seperti itu. Ya, ini adalah data ilmiah aja ya. Kalau teman-teman mau cek lebih jauh ya, bisa cek setiap binatang itu berevolusi kok. Setiap spesies itu berevolusi kok ya. Termasuk spesies kita gitu ya. Itu ada evolusinya gitu ya, nggak tiba-tiba muncul gitu dalam satu hari. Begitu juga si binatang anjing ini gitu ya. Oke, itu saya sudah jelaskan ya. Lalu saya jelaskan lagi ya. Ini di sini ada list of flood myths. Jadi ada daftar mitos-mitos banjir. Jadi selain di Alkitab ada kisah-kisah banjir universal atau kisah banjir yang luar biasa itu menenggelamkan manusia, itu sebenarnya kisah tersebut itu familiar di bangsa-bangsa yang lain bahkan sebelum ada kitab Kejadian itu gitu. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada Afrika, di Amerika, North Amerika, South America, Mesoamerika ya. Ini ada list itu ya. Di Asia juga
Ancient Near East ya. Jadi Timur Dekat kuno ya, itu daerah Sumeria, Mesopotamia, itu sudah ada yang namanya kisah-kisah tersebut. Kalau dengar kisah Gilgamesh ya, itu kisah dari Sumeria ini. Itu ya. Sumeria, Mesopotamia ya. Ini tadi yang Gilgamesh yang saya maksud ya, dari Mesopotamia. Gilgamesh Flood Myths. Jadi mitos banjir Gilgamesh itu dari Mesopotamia. Ini ada lebih dulu dari kisah banjir Nuh ya. Jadi yang namanya bangsa-bangsa, nenek moyangnya itu menceritakan hal-hal baik kepada anak cucunya supaya mereka itu jadi generasi yang baik gitu loh. Ya. Nah, pesan-pesan itu dibuatlah dalam cerita. Ada cerita-cerita banjir ini di berbagai belahan dunia. Nah, orang Yahudi sebagai satu bangsa ya, mereka juga pengen punya ada cerita. Cerita seperti ini akhirnya dibuatlah gitu lah. Siapa yang buat ya? Mungkin ini Musa yang buat atau siapa gitu ya. Intinya adalah ini ada gitu dan ini bukan kisah nyata. Ya, bukan kisah nyata. Nah, kisah ini sudah ada dan kemungkinan besar ya ini mengadopsi dari kisah Gilgamesh karena ada banyak kemiripannya gitu ya. Nah, selain dari Sumeria, Mesopotamia ya. Nah, ini Abrahamic religions ya, termasuk Yahudi, Kristen, Islam kan ada Noah Ark atau Bahtera Nuh ya. Cina juga ada, India ada, Korea, Malaysia, Filipina, Thailand ada. Ini ada semua gitu. Ya. Lalu sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan sama penulis kisah Bahtera Nuh ini apa sih gitu. Kalau ini bukan kisah beneran, tentunya kan ada pesan-pesan. Ya pesannya adalah jangan jadi orang jahat. Kalau jadi orang jahat, Tuhan kesel, Tuhan kehilangan kesabarannya, Tuhan akan murka dan akan ya orang jahat itu nggak akan jadi umurnya panjang, gitu ya. Itu sebenarnya Tuhan itu punya kesabaran tapi tidak maha sabar, ya. Ada batasnya kesabaran Tuhan. Terus jangan jadi orang jahat lah, karena ya udah kalau Tuhan murka habis gitu. Itu pesan moralnya sebenarnya, gitu ya. Ada lagi pesan moral yang lain, bisa dikembangkan. Masing-masing rohaniawan ya bisa mempelajari ini dan bisa mengembangkan apa sih pesan moralnya. Misalnya tentang binatang juga berarti Tuhan sayang binatang ya. Binatang kan nggak berdosa kan, yang berdosa kan manusianya. Jadi masa manusia yang berdosa binatang semua punah, berarti Tuhan sayang binatang gitu ya. Binatang diselamatkan gitu. Ada yang kosher, ada yang tidak kosher. Semua diselamatkan sama Tuhan. Karena apa? Manusia juga kan pada zamannya itu kan si Nuh sendiri abis itu kan menyembelih hewan dikurbankan gitu kan. Butuh untuk kurban juga gitu kan. Atau butuh untuk disantap, dikonsumsi. Jadi memang itu pesan moral. Bisa dikembangkan lagi. Oke. Barang siapa yang tidak setuju dengan data-data ini, tidak apa-apa kalau misalnya dipikir ini channel Nasrani Indonesia ini mengada-ada ini ya, ini kan bukan ilmuwan ini ya, si Aldo ini ya kan tadinya cuma rohaniawan aja. Iya, memang saya bukan ilmuwan, background saya electrical engineering. Oleh karena itu di channel Nasrani Indonesia ini saya selalu mengutip ya data-data dari orang yang memiliki keahlian di sejarah ini gitu loh ya. Tapi ini bukan channel yang bermaksud memaksakan ajaran ya. Ini adalah channel edukasi ya. Kalau tidak percaya tidak apa-apa ya. Mau dikasih tombol dislike ya atau pencet tombol jempol ke bawah juga nggak apa-apa, di komen yang mengkritisi gitu ya nggak apa-apa juga ya. Saya bersyukur kalau rekan-rekan sudah menonton ini. Itu aja dari saya undur diri. Assalamualaikum, shalom alaikum, assalamualaikum.